Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan uh, critical journal report dari 2 jurnal. Yang pertama yaitu dari jurnal yang berjudul Relay Koordinasi untuk Sistem Distribusi dan yang kedua Relay Koordinasi menggunakan etap. Adapun anggota ini terdiri dari kami berdua, saya sendiri Muhammad Enda Edil dan teman saya Beryl Nathaniel. Langsung saja ke pendahuluan. Dalam setiap jaringan sistem tenaga, proteksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga relay proteksi mengisolasi bagian yang mengalami gangguan jaringan sedini mungkin untuk mencegah kerusakan peralatan, cedera pada operator, dan untuk memastikan gangguan sistem seminimal mungkin dan memungkinkan kontinuitas layanan ke bagian jaringan yang sehat jika jaringan terjadi kegagalan utama. Relay cadangan beroperasi setelah perbedaan waktu yang cukup. Relay pelindung harus dapat membedakan antara koordinasi normal, abnormal, dan gangguan. Istilah relay koordinasi meliputi konsep diskriminasi, selektivitas, dan perlindungan cadangan. Di era modern, kebutuhan dan akan tenaga listrik pada umumnya meningkat pada tingkat yang lebih cepat di negara-negara berkembang secara ekonomi. ETAP melakukan perhitungan numerik dengan luar biasa kecepatannya. Secara otomatis menetapkan standar yang diterima industri dan memberikan laporan keluaran yang mudah diikuti. ETAP sementara mampu penanganan 1000 bus berisi program jadwal beban yang melacak hingga 10 juta item beban dan melaporkan voltase dan arus hubung singkat pada terminal setiap beban barang. Analisa sirkuit pendek. Soal pertama, perhitungan arus dan rangkaian gangguan transformator kapasitas pemutus. Pada 1000 kV, 13, kV sampai 480 per 277 volt. Pertama-tama Anda perlu mengenal trafo full load ampere muatan penuh sama dengan kVA per 1,73 dikali LLV. VLA sama dengan 1000 per 1,732 dikali 0,8 mendapatkan hasil 1202,85. Ampere beban penuh sekunder 1000 kV 480 volt adalah 1202 ampere. Ketika pengukur ampere sekunder membaca 1202 ampere dan pengukur tegangan primer membaca 793,5 volt, persentase impedansi nilainya adalah 793,5 per 13.800 sama dengan 0,0575. Karena itu persen impedansi sama dengan 0,0575 dikali 100 sama dengan 5,75%. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi gangguan baut 3 fase pada sekunder trafo, maka arus gangguan maksimum yang bisa mengalir melalui transformator akan menjadi rasio 100 per akan menjadi rasio 100 per 5,75 kali VLA trafo atau 17,39 dikali VLA menghasilkan 20.903 ampere. Berdasarkan metode sumber tak terbatas di bagian utama transformator, perhitungan cepat untuk arus gangguan maksimum pada terminal sekunder transformator adalah VC sama dengan VLA per persen PU impedansi dan VC sama dengan 1202 per 0,0575 mendapatkan hasil 20.904 ampere. Selanjutnya asumsi dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Beryl Nathaniel. Pada Beryl saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asumsi. Reaktansi dari semua kabel, pemutus sirkuit, trafo arus, dan bus diabaikan. Begitu juga dengan hambatan nilai dari semua komponen sistem.
Efek dari ini adalah biasanya kecil jika dibanding dengan efek hubung singkat perusahaan listrik per unit reaktansi dan generator dan transformator per unit reaktansi. Semua gangguan dianggap di baut, yaitu impedansi gangguan dianggap nol, kontribusi GGL balik motor dalam memberi makan kesalahan harus diabaikan. Arus hubung singkat yang dihitung dengan asumsi sebelumnya akan sedikit lebih tinggi di sisi konservatif daripada jika nilai-nilai yang diabaikan digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya koordinasi relay. Yang pertama tahap 51. Tahap ini melibatkan karakteristik waktu terbalik yang diperlukan untuk koordinasi relay, yaitu menjemput dan panggilan waktu. Tahap yang kedua yaitu tahap 50 memungkinkan kita dengan pengoperasian relay seketika, pengoperasian relay waktu tertentu atau penundaan, menjemput kemudian menunda. Kemudian metode penataan sesar tanah. Penjemputan dan pengatur waktu untuk tahap 51 dan 50 untuk bumi kesalahan dapat dihitung dengan cara yang sama seperti yang kami hitung pada perkalian relay tadi, kecuali ada perbedaan sebagai berikut. Pertama, pickup. Pickup relay harus lebih disetel pada arus pengenal, sedangkan pickup relay gangguan pembumian harus sebesar 0,2 kali arus pengenal dalam tahap IDMT. Sementara pickup sama dengan 0,4 dikali nilai arus dalam tahap setting G. Yang kedua, sambungan transformator. Pengaturan waktu 51 tahap pembumian relay gangguan dinaikkan ke hulu dengan cara yang sama seperti tahap 51. Pengaturan arus lebih, tetapi jika trafo terhubung dengan delta star atau ground netral, kesalahan di sisi bintang akan terjadi tidak mencerminkan ketidakseimbangan arus saluran di sisi delta. Kesimpulan presentasi kali ini yaitu metodologi analisis hubung singkat yang disajikan di sini adalah metode yang digunakan secara umum dalam industri dengan mengacu pada buku DLL 158 dari Schneider Electric. Metodologi koordinasi relay digunakan dalam laporan berdasarkan pada panduan industri atau panduan perlindungan Alstom dan makalah hasil simulasi diperlukan menggunakan Electrical Transfer Analysis Program atau ETAP. Relay dalam sistem tenaga harus terkoordinir dengan baik sehingga mampu memberikan pelayanan primer maupun backup perlindungan dan pada saat yang sama menghindari fungsi mall dan karenanya hindari pemadaman yang tidak perlu dari bagian sistem yang sehat. Dalam tulisan ini perhitungan tangan pengaturan relay disajikan, tapi jika jaringannya sangat besar dan rumit dan perhitungan perlu dilakukan berulang kali untuk mendapatkan yang terbaik koordinasi, maka menjadi sangat membosankan sehingga menggunakan perangkat seperti etap sangat membantu untuk mengurangi kemungkinan kerusakan meningkatkan kecepatan. Jadi perangkat lunak hitam menyediakan alat yang efisien untuk memecahkan masalah koordinasi relay arus lebih dalam sistem radial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh oleh kedua pihak tersebut metode yaitu perhitungan tangan dan simulasi yang bersama. Selanjutnya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Pertama, untuk kelebihannya, kelebihan pertama itu mudah dimengerti. Dia mengulas masalah sangat bagus dan rinci, hasil eksperimennya sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Dan data-data yang dia sajikan sangat baik. Kekurangannya terlalu banyak percobaan, terkadang membuat siswa sulit memahami. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Beril. Sekian presentasi CGR dari kelompok 3. Jika ada salah atau kurangnya kami mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.